Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Syifa Ajkia Marwah dengan NPM 104230111. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi dana desa, yaitu gambaran umum akuntansi dana desa dan juga konsep dasarnya untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah akuntansi dana desa. Nah, apa sih itu dana desa? Nah, dana desa merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada desa yang bersumber dari APBN. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Nah, lalu mengapa perlu akuntansi dana desa? Itu agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan sistem akuntansi yang transparan dan juga akuntabel. Nah, akuntansi dana desa membantu mencatat, mengelola, dan juga melaporkan semua transaksi keuangan desa secara sistematis. Yang pastinya, konsep dasar akuntansi dana desa ini mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan seperti basis kas, yaitu pencatatan yang dilakukan saat kas diterima ataupun dikeluarkan. Lalu yang kedua seperti sistem pembukuan. Nah, biasanya dilakukan secara sederhana namun tetap sesuai dengan aturan. Lalu yang selanjutnya ada kode rekening, biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Ataupun seperti adanya transparansi dan juga akuntabilitas, yang dimana dua prinsip utama yang wajib dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, pastinya kalian mempertanyakan dari mana sih sumber dana desa? Nah, sumber dana desa biasanya berasal dari dana desa sendiri yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan langsung oleh pemerintah pusat kepada desa. Nah, yang kedua biasanya ada dari alokasi dana desa atau ADD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD kabupaten ataupun kota. Nah, yang dimana ini dihitung berdasarkan bagian dari dana desa perimbangan yang diterima oleh daerah. Lalu yang ketiga ada dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Ini merupakan bagian dari pajak daerah dan juga retribusi yang dibagikan kepada desa. Biasanya contohnya ini seperti bagi hasil dari pajak bumi dan pembangunan ataupun PBB, lalu ada retribusi pasar dan juga yang lainnya. Lalu yang keempat ada pendapatan asli desa atau PADES. Biasanya bersumber dari potensi yang dimiliki desa sendiri, ataupun contoh lainnya seperti hasil sewa tanah kas desa, ataupun usaha milik desa yaitu BUMDes, ataupun dari iuran masyarakat. Yang kelima ada dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Biasanya bantuan tambahan ini dari provinsi ataupun kabupaten kota untuk desa tertentu yang bersifatnya biasanya umum ataupun kas tergantung dari kebutuhan desa. Dan yang keenam adanya dari hibah dan juga sumbangan yang sah, biasa berasal dari masyarakat, lembaga swasta, ataupun organisasi lainnya. Nah, jadi akuntansi dana desa ini sangat penting banget untuk memastikan uang negara benar-benar sampai dan juga bermanfaat bagi desa itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai gambaran umum dan konsep dasar akuntansi dana desa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.